Permisi Bu. Iya Bu. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Serlis, mahasiswa program studi S1 Keperawatan Stikes Elizabeth Semarang yang sedang praktek di ruangan ini. Hari ini saya akan memberikan penyuluhan kesehatan mengenai penyakit yang sedang Ibu alami, yaitu gagal jantung. Sebelumnya, bagaimana keadaan Ibu pagi ini? Apakah sesaknya sudah mulai berkurang, Bu? Selamat pagi Ibu, sudah agak membaik Bu, tetapi kalau saya berjalan atau melakukan aktivitas masih terasa sesak dan badan saya cepat lelah Bu. Syukurlah kalau kondisi Ibu sudah mulai membaik. Ibu, agar nanti setelah pulang ke rumah kondisi kesehatan Ibu tetap stabil dan tidak mudah kambuh, saya ingin memberikan sedikit penyuluhan mengenai penyakit jantung dan cara perawatannya. Di ini saya membawa leaflet tentang gagal jantung. Leaflet ini berisi informasi mengenai pengertian penyakit, penyebab dan tanda dan gejala, cara perawatan, pembatasan cairan dan tanda bahaya dan peran keluarga. Nah, setelah selesai penyuluhan, leaflet ini boleh Ibu bawa pulang sebagai panduan di rumah ya Ibu. Sebelum kita mulai, saya ingin membuat kontrak terlebih dahulu. Penyuluhan ini akan berlangsung kurang lebih 10-15 menit. Setelah saya selesai menjelaskan, apabila ada hal yang ingin Ibu tanyakan atau Ibu kurang memahami, silakan bertanya nanti Ibu. Iya Bu. Apakah Ibu sudah bersedia mengikuti penyuluhan hari ini, Bu? Iya Bu, saya bersedia. Baik, Bu. Kalau begitu kita mulai ya. Ibu, mari kita lihat bagian pertama pada leaflet ini ya, Ibu. Leaflet yang berjudul mengenai gagal jantung, mengenali gagal jantung. Iya Bu. Di sini dijelaskan bahwa gagal jantung adalah kondisi ketika jantung tidak mampu memompa darah secara efektif untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Artinya, kemampuan jantung untuk mengalirkan darah yang membawa oksigen dan menurunkan ke seluruh tubuh sudah mulai menurun. Akibatnya, darah dan cairan akan menumpuk di beberapa bagian tubuh, misalnya di paru-paru, sehingga menyebabkan sesak napas, atau di kaki, sehingga menyebabkan kaki bengkak. Jadi, gagal jantung bukan berarti jantung berdetak, melainkan kemampuan jantung memompa darah sudah tidak sekuat orang yang sehat. Oh begitu ya Bu, saya kira gagal jantung itu berarti jantungnya sudah berhenti bekerja. Bukan begitu Ibu. Dengan pengobatan yang teratur dan pola hidup yang sehat, kondisi gagal jantung dapat dikendalikan sehingga Ibu tetap dapat beraktivitas sesuai kemampuan Ibu. Lalu selanjutnya kita lihat di bagian penyebab atau faktor risiko. Apakah Ibu ada melihatnya, Bu? Iya Bu, ada Bu. Di leaflet ini dijelaskan bahwa beberapa faktor yang dapat menyebabkan seseorang mengalami gagal jantung antara lain hipertensi, penyakit jantung koroner, diabetes mellitus, obesitas, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, kurang aktivitas fisik, dan riwayat keluarga yang memiliki penyakit jantung. Apakah Ibu sendiri sebelumnya mempunyai riwayat penyakit? Saya sudah lama mempunyai tekanan darah tinggi Bu. Nah, hipertensi yang tidak terkontrol dapat membuat jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah. Jika berlangsung terus-menerus, otot jantung akan menjadi lemah
sehingga kemampuan memompa darah menurun. Oleh karena itu, selain mengkonsumsi obat gagal jantung, ibu juga harus rutin mengontrol tekanan darah agar tetap normal, Bu. Baik, untuk selanjutnya kita lihat di bagian tanda dan gejala. Apakah ibu melihatnya, Bu? Iya Bu, ada Bu. Baik, beberapa gejala yang sering dialami pasien gagal jantung adalah sesak napas, terutama saat beraktivitas atau saat berbaring. Kaki atau pergelangan kaki bengkak, badan mudah lelah, jantung berdebar, batuk terutama pada malam hari, nafsu makan menurun, dan berat badan meningkat secara cepat akibat penumpukan cairan. Apakah ibu pernah mengalami beberapa gejala tersebut, Bu? Iya Bu, terutama sesak napas kalau tidur terlentang dan kaki saya sering bengkak Bu. Baik, keluhan tersebut memang sesuai dengan kondisi gagal jantung, Bu. Karena itu, ibu perlu memperhatikan apabila sesaknya semakin berat atau pembengkakan semakin bertambah, sehingga bisa segera mendapatkan penanganan. Selanjutnya kita lihat di bagian pengelolaan dan pencegahan. Agar kondisi ibu tetap stabil, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, Bu. Yang pertama, minum obat secara teratur sesuai dengan anjuran dokter. Kedua, kontrol secara rutin ke rumah sakit. Ketiga, mengurangi makanan yang mengandung garam karena garam dapat menyebabkan cairan menumpuk di dalam tubuh. Keempat, melakukan aktivitas fisik ringan sesuai kemampuan, misalnya seperti berjalan, Ibu. Lalu kelima, menghindari rokok dan minuman beralkohol. Keenam, istirahat yang cukup. Dan yang terakhir, timbang berat badan setiap hari. Jika berat badan naik lebih dari 2 kg dalam waktu 2-3 hari, segera periksa ke rumah sakit karena hal tersebut dapat menyebabkan tanda adanya penumpukan cairan, Bu. Jadi kalau saya sudah merasa sehat, apakah obatnya tetap harus diminum, Bu? Ya, Ibu. Obat tetap harus diminum sesuai petunjuk dokter, walaupun kondisi ibu sudah membaik. Jangan menghentikan obat sendiri karena dapat menyebabkan kondisi jantung memburuk dan gejala muncul kembali, Bu. Selanjutnya, pada leaflet ini juga dijelaskan mengenai pembatasan cairan, Bu. Karena kemampuan jantung memompa darah sudah menurun, terlalu banyak minum dapat menyebabkan cairan semakin menumpuk di dalam tubuh sehingga sesak napas dan bengkak bertambah berat. Oleh karena itu, biasanya dokter menganjurkan pasien gagal jantung membatasi cairan sekitar 1,5 sampai 2 liter per hari atau sesuai dengan kondisi masing-masing pasien. Jadi kalau saya merasa haus, bagaimana ya, Bu? Kalau ibu merasa haus, ibu dapat berkumur, menjaga kebersihan mulut, atau membasahi bibir. Cara tersebut dapat membantu mengurangi rasa haus tanpa harus minum terlalu banyak. Baik, Ibu. Baik, berikutnya adalah tanda-tanda darurat. Apakah ibu bisa melihatnya di leaflet, Bu? Iya, Bu, ada, Bu. Ibu harus segera datang ke rumah sakit apabila mengalami sesak napas berat yang tidak membaik setelah istirahat, nyeri dada hebat, berat badan naik lebih dari 2 kg dalam 2-3 hari, kaki atau perut semakin bengkak, batuk berbusa dan bercampur darah, pusing berat sehingga penurunan kesadaran, maupun detak jantung yang sangat cepat atau tidak teratur. Jangan menunggu terlalu lama, Ibu, semisal kondisi tersebut semakin berat. Baik, Ibu, saya akan segera ke rumah sakit kalau mengalami tanda-tanda itu, Ibu. Ibu.
Dan untuk yang terakhir, kita lihat di bagian peran keluarga. Walaupun yang menjalani pengobatan adalah ibu, keluarga juga mempunyai peran yang sangat penting. Keluarga dapat membantu mengingatkan ibu minum obat, mengatur makan rendah garam, mengantar ibu kontrol ke rumah sakit, membantu memantau berat badan setiap hari, memperhatikan apakah ada pembekakan atau sesak, serta memberikan dukungan agar ibu tetap semangat menjalani pengobatan. Nanti setelah sampai di rumah, saya harap ibu juga mengajak suami atau anak ibu membaca leaflet ini agar mereka mengetahui cara merawat ibu. Baik ibu, nanti saya akan meminta keluarga saya membaca leaflet ini lagi bu. Baik, bagus sekali ibu. Karena dukungan keluarga sangat membantu proses penyembuhan. Sebelum saya akhiri penyuluhan ini, saya ingin memastikan bahwa penjelasan saya sudah ibu pahami. Boleh saya bertanya ibu? Silakan ibu. Baik, menurut ibu, apa yang dimaksud dengan gagal jantung? Menurut saya, gagal jantung itu adalah kondisi ketika jantung tidak mampu memompa darah secara efektif, sehingga darah dan cairan menumpuk di dalam tubuh ibu. Betul sekali ibu. Lalu, mengapa pasien gagal jantung harus membatasi konsumsi garam dan cairan? Jadi agar cairannya itu tidak menumpuk, sehingga sesak napas dan bengkaknya tidak bertambah lagi bu. Bagus sekali ibu. Kemudian, kapan ibu harus segera datang ke rumah sakit? Kalau sesak napas saya bertambah berat, nyeri dada, atau berat badan naik dengan cepat disertai pembengkakan. Jawaban ibu sudah benar semua. Berarti ibu sudah memahami materi yang telah kita bahas ya ibu. Baik, penyuluhan hari ini sudah selesai ya ibu. Ini leafletnya saya berikan kepada ibu untuk dibawa pulang. Baik ibu. Nanti leafletnya dibaca kembali bersama keluarga ya ibu. Saya harap informasi yang terdapat di dalam leaflet tersebut dapat membantu ibu memahami penyakit gagal jantung, menjaga kesehatan jantung, serta mencegah kekambuhan. Apakah masih ada yang ingin ibu tanyakan? Tidak ada lagi bu. Terima kasih ya bu atas penjelasan dan leaflet yang sudah diberikan ini. Semoga penjelasannya sangat mudah saya pahami ibu. Sama-sama ibu, terima kasih atas waktu dan perhatian ibu. Semoga ibu lekas sembuh, selalu sehat, dan jangan lupa tetap minum obat sesuai anjuran dokter, serta melakukan kontrol secara rutin. Selamat pagi ibu. Iya ibu, selamat pagi. Terima kasih ya bu. Baik bu.